ini tidak dalam artikel ini tidak memberikan apa namanya rujukan ya, rujukan tentang datanya gitu ya. Jadi ini Anda tambahkan di dalam latar belakang itu tentang gambaran data jumlah penumpang yang mungkin pernah dibahas atau dari referensi yang membahas tentang karakteristik dari data penumpang Transjakarta gitu ya. Nah, jadi Anda mulai dengan pembahasan tentang apa? Peramalan ya, data runtun waktu, kemudian beberapa rujukan yang digunakan. Jadi di dalam latar belakang ini, matiin coba share screen-nya. Di dalam latar belakang ini, ya, ini bersih tuh ya, nggak ada ngerujuk sama sekali tuh ya, ya bersih. Padahal justru di bagian depan ini, bagian pendahuluan Anda harus banyak merujuk gitu, ya, menggunakan artikel yang sudah Anda pilih gitu, ya. Ini nanti untuk yang lain, bagian ininya disembunyikan saja Anda, walaupun masih kasar gitu ya. Tapi bagian ininya sudah harus dihilangkan. Jadi ketika nanti tampil dalam presentasi ini, ininya nggak usah gitu, tuh ya. Apabila pengarang lebih dari dua orang apa segala macam, ininya dihilangkan ya. Kalau Anda memang belum 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 bisa apa menuliskan sampai kesimpulan ya bagian ininya dihilangkan nih tulisan singkatan dan akronim ya ininya nggak usah ya. Jadi dibuat kosong saja dulu gitu ya. Nah, sekarang dapur Anda ini kan ini nggak ada nih. Padahal di awal kan ketika Anda menyusun artikel itu tunjukkan rujukannya gitu ya. Jadi ini masukan untuk kelompok 5 format artikelnya Anda memang sudah harus eh, menulis sesuai standar gitu ya. Tapi format template-nya itu jangan ditampilkan kosong apa adanya ya. Sekarang kan masuknya sudah di metodologi ya. Artikel Anda ini kan sudah ada di metodologi ya sudah metodologi dulu gitu. Pembahasannya bagian bawahnya, bagian-bagian yang lainnya gitu nggak usah gitu ya. Kosong aja dulu gitu. Ya, nanti pertemuan berikutnya sebentar. Pekan depan kan pekan ke-8 ya. Kalian ada jadwal nggak jam 10 itu UTS? Eh, di jadwal yang terbaru belum ada Pak, tapi biasanya UTS itu rawan rawan ganti terus jadwalnya Pak. Tapi di Senin di jadwal yang terbaru belum ada. Ini dosen sudah ada minta jadwal UTS. Jadwal UTS mahasiswa nih, sebentar. Ya, ini udah dikirim di ya, grup kami ya. Saya cek dulu nih. 23 ya. Oke, ini nanti nanti akan nyampe di kalian ya. Nanti tunggu aja dari PJ-nya. Nggak apa-apa ya. Ini kuliah bahas-bahas jadwal gitu nggak. Supaya maksud saya walaupun Anda pekannya adalah pekan UTS, tapi untuk presentasinya tetap jalan. Ini kalian 23 ngambil probabilitas, aljab, ini ya, betul ya? Sama ya. Ini kosong nih hari Senin ya. Insya Allah hari Senin kosong ya. Jadi eh, tetap ada, presentasinya tetap ada. Sebentar. Yang tapi kalau saya ngawas nggak bisa ya. Atau Bu Eti ngawas ya nggak bisa gitu ya.
Ya, saya nggak ada jadwal ya. Jadi tetap ya presentasi di hari Senin depan ya. Perbaiki kelompok 5 formatnya. Tadi coba lihat lagi slide-nya, sorry. Maaf, maaf. Slide-nya. Tadi saya komen artikel ya, sekarang dari slide-nya saya komen dulu coba. Oke, dari judul mana judul? Coba. Terus, eh, judul jangan seminar matematika ya, langsung aja judul artikel kalian apa gitu ya. Dalam mata kuliah semat, nah itu silakan. Tapi judulnya jangan seminar matematika. Terus, ini yang lain juga sama ya. Oke, silakan. Dalam judul langsung tampilkan saja anggota kelompoknya. Ya, oke, jenis penelitiannya, oke. Terus. Jadi pertemuan berikutnya plot data. Kan biasanya kalau untuk peramalan Anda bisa lihat dari plot data. Hindari tampilan seperti ini ya, teknik pengumpulan data dalam bentuk paragraf ini hindari ya. Jadi dalam bentuk pointer saja. Terus ini juga pointer saja. Jadi Anda buat poin kemudian Anda jelaskan gitu. Bukan bukan kita membaca keabsahan data dalam penelitian ini dijamin bla bla bla. Pertama enggak kayak gitu ya. Anda jelaskan. Langkah pertama itu perannya apa? Itu Anda jelaskan, bukan dibacakan gitu ya. Terus nah, ini teknik analisis, bolehlah Anda bicara tentang rumus ini dan sampaikan rumus ini itu sebetulnya bicara tentang apa gitu ya. Terus ini juga ya. Dan ini dipakai kenapa gitu ya dalam tulisan Anda gitu ya. Mungkin bicara di kajian teorinya juga kan ini ya. Oke, terus oke lah kasih pengantar untuk menentukan bla 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 silakan tapi tidak terlalu banyak gitu. Tampilannya juga jangan kecil ya. Jadi diperbesar saja baik tulisan dan kalimatnya gitu. Kalau memang tampilan ini perlu diubah menjadi 2 slide ya silakan aja. Nah, ini coba share screen dah. Share screen, iya, full screen coba. Tampilan ini full screen. Nah, ini full screennya sebelah kiri ada biru-birunya ya, betul ya? Pakai pakai Canva ya. Jadi, eh ini kan sebetulnya mengurangi ya, mengurangi eh, ruang dari tulisan. Harusnya tulisan ini kan bisa lebih besar, ya, bisa dibuat lebih teratur. Tapi karena sebelah birunya itu ya yang dipandang sebagai desain gitu ya akhirnya mengorbankan isi dari tampilannya ini gitu ya nah, jadi kalau Anda mau membuat slide tampilkan poin penting dari paparan Anda gitu ya jangan karena desain dari slide itu malah mengurangi isi tampilan gitu ya ini kan sebetulnya masih bisa dalam 1 slide ya cuma gara-gara birunya ini jadi nggak kelihatan pas gitu terus lanjut nah ini data juga kan eh ketika Anda bicara tentang data, Anda boleh tampilkan informasi apa yang bisa kita ambil dari data tersebut. Misalkan setelah ini Anda memplot datanya gitu ya. Dari data itu mungkin bisa dibaca trennya seperti apa gitu ya. Terus, oh ya maaf balik dulu ke data. Nah ini yang diambil yang mana variabelnya, kenapa cuma ini. Dan mungkin data Anda ketika mengambil itu kan bisa lebih dari variabelnya bisa lebih dari ini gitu ya. Nah Anda jelaskan kalau variabel yang dibuang itu kalau tidak dipakai karena apa gitu, memilih data ini variabelnya apa gitu ya. Itu juga bisa dijelaskan. Dan ini sebetulnya cuplikan saja bisa gitu. Ini kan memang dari tahun 2023 sampai 25 gitu ya. Jumlah hari libur. Anda boleh ambil sepotong saja gitu ya. Tidak harus semua untuk menjelaskan gitu. Terus, nah, eh, olah data. Ya ini kan semua pakai rumus ya. Sebetulnya gampang ya. Tapi sebetulnya ketika Anda sudah mendapatkan ini, itu eh, Anda bisa jelaskan nanti nilai mean gitu misalkan ya, mean, varians atau yang lain gitu. Ini dihitung kenapa, gunanya untuk apa gitu. Dalam perhitungan dalam rumusnya nanti untuk peramalannya itu gunanya untuk apa gitu ya. Lanjut. Ya. Begitu ya kira-kira ya. Untuk kelompok 5 banyak perbaikan, banyak sekali perbaikan.
tapi tetap berjalan saja. Nanti finalnya ya ketika Anda presentasi di pertemuan berapa tuh, 13, 14 apa gitu ya. Nah, Anda harus pertanggungjawabkan semua tulisannya. Jadi sekarang kita melihat proses tahap demi tahap ya untuk menghasilkan satu artikel gitu ya. Nah, nanti dia PJ ingatkan untuk ya mungkin pertemuan 8 ya. Besok Pak berikan kami contoh artikel dan coba dibahas satu gitu ya. Dibahas satu seperti apa gitu artikel yang eh, kita ambil dari ini aja ya, dari aksiomanya ini ya. Kalau bisa di-download dia, di-download 2 atau 3 artikel dari aksioma ini gitu. Kemudian kita lihat artikel-artikel yang sudah masuk itu seperti apa. Mungkin kalau ada artikel yang sesuai dengan topik kalian itu silakan aja nanti kita bahas bersama gitu ya. Saya nggak akan membedahnya gitu ya. Nanti Anda perhatikan. Jadi bandingkan dengan proses tulisan Anda sudah sampai mana. Jadi misalkan kelompok 5 nih ngelihat di aksioma ini Pak ada yang mirip nih dengan tema kami gitu ya. Setipe. Nah, coba dibahas. Saya nanti komentari singkat-singkat aja gitu secara sekilas bagaimana kan arahnya nanti Anda mengeluarkan artikel ya, menghasilkan satu artikel. Nah, bagian mana nih yang sedang dibuat, bagian mana yang nanti akan ditulis lebih lengkap gitu dan seterusnya ya. Oke, begitu ya kelompok 5. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 4. Silakan presentasikan slide-nya, kirimkan filenya di WA Group ya. Silakan. Ini presentasinya Anda open open kamera ya, kalau bisa ya. Silakan. Em, Selamat siang, Pak Ibu dan kawan-kawan. Jadi, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari PPT kami. Nah, di sini anggotanya Sultan, ada Aldi, ada Adrian, dan saya sendiri Satrio. Yang pertama ini topik dan metode penelitiannya, yaitu perkembangan dalam penyusunan artikel dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, untuk judul penelitiannya, ini implementasikan matrikulasi dalam estimasi laju pertumbuhan populasi wanita di Jawa Barat. Dan metode penelitiannya penelitian terapan atau applied research dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan data sekunder dari BPS, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk kajian teori ini sini untuk matriksnya menurut Katria Dinata tahun 2012, matriks di sini adalah susunan garis kelompok bilangan dalam suatu jajaran berbentuk persegi panjang yang diatur berdasarkan baris dan kolom dan diletakkan di antara dua tanda kurung. Matriks digunakan untuk mempresentasikan sistem linear. Dan menurut Anton dan Flores, matriks kuadrat ini berorder n, yang berorder n adalah matriks dengan jumlah baris dan kolom yang sama dan dapat digunakan untuk memodalkan hubungan linear antara variabel-variabel populasi dari waktu ke waktu. Di sini misal A adalah matriks yang mempunyai n baris dan n kolom bertipe n kali n, maka A dapat ditulis sebagai A di sini A11, A12 titik sampai A1N. Terus A21, A22 titik-titik sampai A2N. Dan seterusnya sampai AN1, AN2 titik-titik sampai ANN. Selanjutnya model matriks Leslie. Menurut Pratama dan kawan-kawan tahun 2013, matriks Leslie adalah sebuah matriks unik yang berbentuk matriks persegi di mana entry dari baris pertama terdiri dari tingkat kesuburan penduduk, subdiagonalnya berisi tingkat ketahanan hidup penduduk, dan entry yang lain bernilai 0. Model matriks Leslie dikembangkan oleh P.H. Leslie pada tahun 1945 dan merupakan salah satu model matematika paling populer dalam mempelajari pertumbuhan populasi.
Matriks Leslie digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan populasi berdasarkan umur atau Age Structured Population Model. Next. Model matriks Leslie menjelaskan bagaimana jumlah populasi berubah dari tahun ke tahun dengan mempertimbangkan dua faktor utama. Yang pertama, fertilitas atau tingkat kelahiran, yaitu seberapa banyak individu baru atau bayi yang lahir dari setiap kelompok umur produktif. Yang kedua, survival rate atau tingkat ketahanan hidup, yaitu seberapa banyak individu dari satu kelompok umur yang bertahan hidup ke kelompok umur berikutnya. Next. Bentuk umum matriks Leslie yaitu seperti ini dengan baris pertamanya itu adalah tingkat kesuburan pada kelas umur ke I dan eh, di bawah diagonal utamanya itu B1, B2, Bn adalah tingkat ketahanan hidupnya dan N-nya adalah jumlah kelas umurnya. Next. Selanjutnya vektor populasi. Model matriks menggambarkan hubungan matematis antara struktur umur populasi dan dinamika pertumbuhannya dari waktu ke waktu. Untuk merepresentasikan populasi tersebut digunakan vektor populasi, yaitu vektor kolom yang berisi jumlah individu dalam setiap kelompok umur pada waktu T. Seperti ini contohnya di NT, N1T itu kelompok umur pertama jumlahnya, terus N2 adalah yang kedua, dan seterusnya sampai ke N. Next. Lalu model pertumbuhan populasi Leslie yaitu perubahan jumlah populasi dari tahun ke tahun dinyatakan dalam model pertumbuhan sebagai N tambah N T ditambah satu sama dengan L dikali NT. Untuk pertumbuhan populasi dalam beberapa tahun ke depan ditulis sebagai N plus NT plus P sama dengan LP dikali NT, di mana NT adalah vektor populasi wanita pada waktu T. Next. Lalu cara mencari nilai eigennya dan vektor eigennya menurut karya Dinata pada tahun 2013, jika A adalah matriks berukuran n kali n, maka vektor tak nol pada Rn dinamakan vektor eigen dari A jika AX adalah kelipatan skalar dari X, yaitu sebagai berikut: AX sama dengan lambda X untuk sembarang skalar lambda. Skalar lambda dinamakan nilai eigen dari A dan X. Dari A dan X dikatakan vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda. Next. Nilai eigen dan faktor eigen. Nilai eigen dapat diperoleh dari persamaan karakteristik berikut, yaitu determinan lambda dikali ide
nilai eigennya tumbuhannya. Boleh dilanjut. Mungkin sekian untuk presentasi dari kami. Apa ada tanggapan dari Ibnu dan teman-teman? Baik, terima kasih. eh Dimatikan dulu ininya, gantian screen ya. Saya tampilkan langsung dulu slide-nya ya, artikel kalian ya. Jadi salah ini ya, ini ya, betul ya. Kelompok 321 langsung di ini aja, dikirim aja di WA group filenya biar saya baca ya. Nah, ini sama nggak formatnya kelompok 4 sama ini? Iya Pak, iya Pak sama. Cuma untuk headernya belum dimasukkan Pak. Tampilannya gini ya, karena kan sudah sepakat kemarin pakai aksioma ya. Jadi masukkan seperti ini. Itu Oh yang iya pertama. Pak. Yang kedua, ini bukan jurusan kita program studi ya. Email ini diisi nih, yang model gini email langsung. Anda isi ya seperti apa adanya aja emailnya gitu ya. 3 orang berarti ini ya. Abstrak kosong dulu nggak apa-apa. Nah, oke, ini tampilannya awalnya kan dari pertumbuhan data pertumbuhan penduduk gitu ya. Ini matrik Leslie. Ini matrik Leslie langsung ya, matrik Leslie. Jadi Anda boleh buat dari matrik Leslie itu seperti apa gitu ya. Kemudian ini kan data yang mau dibahas adalah data dari BPS terkait ini. Anda boleh jelaskan ini. Ya, tapi sekali lagi ini struktur tulisannya bisa ini dulu ya tentang data bisa juga mulai dari konsep matematika gitu ya. Kalau ini bisa dilakukan setelah konsep ini itu silakan gitu ya. Dan ini contoh ini apa nih? Ini Selvaratnam ini kan tentang karakteristik data ya. Tapi tentang data ini sendiri yang terkait dengan pertumbuhan penduduk Anda juga bisa rujuk dari yang lain gitu ya. Nah, ini yang saya maksud ketika Anda bicara tentang konsep yang akan dibahas gitu ya. Anda boleh tampilkan penelitian-penelitian yang membahas tentang matriks Leslie ini gitu ya. Nah, kemudian coba nanti lihat artikel yang ada di Axioma ya. Walaupun boleh juga lihat di artikel di jurnal lain gitu ya. Apakah dalam penulisan rumusan masalah yang Anda akan jawab gitu, itu dibuat pointer seperti ini atau tidak. Ini tipenya tipe-tipe skripsi kalau kayak gini gitu ya. Tapi kalau dalam tipe jurnal, itu sebetulnya Anda cukup jawab secara umum saja. Mungkin satu pertanyaan umum membahas apa gitu ya. Jadi artikel ini membahas apa? Ya, dalam bahasanya memang nanti Anda akan menjawab sekian pertanyaan ini gitu, tapi secara implisit gitu. Ya. Nah, metode penelitiannya ini silakan dimasukkan saja kalau memang ini ada langkah-langkah gitu ya. Silakan, tapi sebetulnya kalau langkah-langkah ini lebih di dalam skripsi ya, bukan di dalam artikelnya gitu. Karena itu sekali lagi Anda ya semuanya baca baca artikel gitu ya. Ngerti nggak ngerti isinya, Anda paling nggak pelajari dulu strukturnya gitu ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi dibandingkan kelompok 5 ya. Kelompok 5 kan masih ada begininya nih. Nah, ini ya, ringkasan, kemudian ini belangko-belangko ini dibuang saja sama seperti ini gitu ya. Kosongkan saja gitu. Dapusnya udah mulai diisi. Nah, kemudian kalau Anda memakai data, ini ya, kalau data ini memang bisa diakses di dalam apa? Satu referensi ya, Anda boleh masukkan data itu di dalam referensi pada Dapus gitu ya. Dapus diisi referensinya. Tapi kalau memang tidak, ya, data ini kan kalau diblok semua dalam artikel kan tidak bisa gitu ya. Terlalu banyak gitu ya. Tabelnya panjang gitu. Tapi kalau memang tabel ini Anda mau tampilkan, ini pilihan ya. Kalau mau ditampilkan, Anda susun sesuai standar yang ada di sini ya. Mana tadi tabel ya? Nah, ada tampilan tabel gitu ya. Standar tabel di artikel yang Anda bisa gunakan gitu. Sehingga tampilan tabel ini nanti bisa disesuaikan gitu. Atau Anda cukup dari referensi ya, bisa dilihat ada apa, baru Anda langsung sampaikan hasil-hasil dari tabelnya ini tanpa mencantumkan di dalam artikelnya ini gitu ya.
Nah, ini kan di bagian teorinya ya, Anda masukkan gitu di sini. Silakan saja. Tetapi di dalam artikel, kalau di situ ada permintaan untuk equation ya, equation number, ya, Anda misal susun. eh nah, model ini nih, A tambah B sama dengan C sama dengan 1 nih ya, persamaan. Nah, ini nomor persamaan, ini Anda cantumkan juga gitu, ya. Nah, ini kan mengambang nih, persamaan-persamaannya nih. Ini diberikan nomor gitu, ya. Oke, eh buka slide-nya mana? Slide-nya share screen lagi tadi. Saya tadi bahas artikelnya. Sekarang bahas slide-nya. Ingat ya, nanti kalau ada yang maju SPS, kakak kelas Anda hadir ya. Ya, Anda bisa melihat tampilan SPS seperti apa gitu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa diambil juga ilmunya untuk penulisan artikel ini. Lihat dari awal coba, judul. Oke, eh yang ditunjukkan, yang ditonjolkan, yang difokuskan pada slide ini apa sebetulnya? Mata kuliahnya atau judul artikelnya? Coba dijawab kelompok 4. Harusnya judulnya, Pak. Judul artikel ya. Iya, Pak. Ya kan seperti begini ketika Anda presentasi Anda membawakan satu topik gitu ya, yaitu eh apa tadi judul artikelnya itu ya. Nah, baru dikasih keterangan ini mata kuliah seminar matematika kecil aja nggak usah di ini. Nah, kelompok 4 identitasnya ya silakan dibuat seperti itu. Bahkan kalau perlu ada fotonya juga nggak apa-apa ya. Slide ini kita standarkan dia ya, dia Deviana nanti semua slide bagian awalnya semua tampilkan fotonya saja gitu ya. Ya sekalian perkenalan gitu. Anda mau tampilkan noreknya juga boleh gitu ya. Disusun gitu ya. Dan ini kan tidak ada ketua sebetulnya ketua penulis gitu nggak ada gitu. Anda boleh tulis dalam bentuk abjad mulai dari Aldi gitu ya, itu juga silakan gitu. Ya, diatur aja. eh jadi ketika kalian membuat artikel, itu kan ujung-ujungnya adalah menjadi satu slide baku yang nanti akan digunakan pada saat Anda presentasi, ya, presentasi akhir lah dari luaran artikel ini gitu ya. Jadi strukturnya jangan berubah gitu enggak ya. Justru strukturnya Anda sudah mulai baku, walaupun masih bisa diubah gitu ya, layout atau apanya silakan gitu. Tapi paling enggak tahapan-tahapannya sudah mulai kelihatan kan. Kita sudah sampai tahap di metodologi ya kemarin tuh. Sekarang Anda sudah mulai membuat kajian teori sama mungkin sedikit spill artikelnya gitu ya. Hasil artikelnya seperti apa. Itu nggak masalah gitu ya. Pembahasan belum selesai, kesimpulan belum selesai nggak masalah. Jadi slide ini ya baru memang sampai kajian teori atau sedikit pembahasan ya. Itu nggak apa-apa. Jadi kelihatan kalau file ini dijejer mulai dari awal sampai ke saya nggak ada kameranya ya. Dari awal sampai nanti terakhir itu Anda punya kumpulan urutan slide revisi 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Sampai yang terakhir adalah itu bentuknya. Ya. Oke, lanjut next. Ya, saya memang meminta ya perkembangan menyusun artikel dari pertemuan sebelumnya. Iya, itu perintah yang sebetulnya secara implisit tidak harus ditampilkan di dalam slide itu ya. Jadi judul Anda kan ini ya implementasi. Kemudian dalam dalam implementasi ini ya berarti ditampilkan nanti latar belakangnya seperti apa sampai metode penelitian gitu ya. Lanjut. Nah, jadi ketika bicara kajian teori, tetap kalian harus membicarakan latar belakang, merujuk ke artikel. Dan sekali lagi, modelnya tidak paragraf ya. Ini mungkin masih sedikit ya. Karya Dinata, karya Dinata apa gitu ya. Ini definisi matriksnya. Nah, kalau matriks adalah sekelompok bilangan dan seterusnya oke lah gitu ya. Dan ini kalau dalam rujukan kajian teori itu sebetulnya tidak terlalu penting dimunculkan gitu ya. Matriks kuadrat berodol N ambil dari Anton Rores itu tidak. Tapi kalau artikel untuk menyusun topik, untuk menentukan tema itu perlu ditampilkan.
gitu ya. Karena misalkan definisi matriks itu banyak buku yang membicarakan tentang ini. Tetapi nanti dalam artikel ya Anda boleh tampilkan matriks adalah bla 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 dalam kurung karya Dinata 2013 itu silakan ya. Jadi agak berbeda antara tampilan di slide dengan tampilan di artikel. Tampilan artikel adalah produknya. Kalau slide kan gaya Anda menyampaikan saja. Mau sangat sederhana ya cuma pakai PowerPoint atau Canva dan segala macam itu boleh. Nah, tampilan ini sangat kalau menurut saya sudah oke ya. Jadi apa tuh namanya? Desainnya tidak mengganggu tampilan gitu kan cuma di ujung kiri atas sama kanan bawah selesai gitu ya. Beda dengan slide yang sebelumnya terlalu penuh mengurangi isi dari slide-nya ini gitu. Lanjut. Ya, silakan dijelaskan ini terus. Oh, sorry, back dulu, back. Balik dulu. Nah, itu kan seolah-olah atau ini mata saya ya, memang ya, slide Anda seperti potongan kotak putih ya, di crop ya, betul ya? Iya Pak, emang itu Ya. bikinnya Pak. Nah, sekarang saya kasih tantangan ke kelas ini ya, yang semat ya, dia dan teman-teman silakan. Coba Anda buat slide-nya pakai beamer dari Overleaf, target Overleaf. Nanti saya minta persetujuan dari Bu Eti juga ya. Jadi kalian tampilannya distandarkan saja, coba pakai latex titik gitu ya. Waktu Geotrans juga ya dia ya. Geotrans apa? Nah, Farkom iya, kemarin. iya Farkom Pak yang pakai overleaf, pakai latex. Tampilan latex, oke. Bismillah ya, pakai latex ya. Sorry ya, di kuliahan ini saya mintanya pakai latex. Kalau Anda mau presentasi tempat lain pakai Canva, dosen atau tempat lain tidak mewajibkan, nggak apa-apa. Tapi saya paksa Anda untuk tampilannya sekarang diseragamkan saja pakai latex ya, pakai overleaf ya. Ya, dicoba ya, sedikit, 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 sedikit gitu ya. Oke ya, pekan depan saya mau lihat coba gimana nih tampilan latex Anda. Dari sekarang dibiasakan saja slide-nya latex. Tapi kalau kuliah lain tidak nyebut-nyebut latex ya itu terserah dosennya. Tapi kalau saya sekarang minta dulu aja deh latex. Karena kan Farkom kemarin sudah berhasil sebetulnya ya dengan sangat standar nggak masalah gitu ya. Kita bertahap Anda mulai bisa ini, bisa ini, bisa ini gitu ya. Jadi tidak ada nih ada potongan putih seperti ini. Kecuali kalau Anda apa nih latarnya ini kan apa sih warnanya ya? Seperti ada pola-pola kecil itu Anda buat menjadi putih polos ya berarti nanti nggak kelihatan gitu. Seperti itu ya, dihindari lah. Oke lanjut. Ya, jadi keterangan-keterangan ini juga sebisa mungkin dikurangi untuk kalimatnya karena Anda sifatnya adalah PowerPoint gitu ya. Kecuali dalam satu slide ini itu Anda mau membicarakan satu konsep, misalkan Leslie apa bla bla bla, berikan contohnya gitu ya, materi Leslie seperti apa ilustrasinya itu boleh. Gitu ya. Oke, lanjut. Ya, masih Leslie lanjut. Silakan Anda jelaskan tentang Leslie dan terapan-terapannya juga boleh dalam KT ini ya. Terus ya, ini memang ada kalimat ya, tapi masih inilah masih tidak terlalu banyak uraiannya gitu ya, karena kan fokus di bagian tentang penjelasan si NT ini seperti apa gitu ya, nggak masalah lah, gitu ya. Terus, terus ya, jadi dihindari nanti ada kotak putih mengcrop persamaan gitu ya. Terus, oke diusahakan jenis fontnya sama dan ukurannya juga sama ya, slide-nya ya. Terus, oke ini masih, nah itu kan ada sumber data ya di Capil. Coba slide berikutnya. Ya, ini ini lengkap ya, sama seperti yang artikel ya. Artikel 16 Bentar, yang Anda ini masuk ya dalam slide. Kalau dalam slide mau ditampilkan semua silakan gitu ya. Nanti di artikel kalau mau ini ditampilkan semua diatur aja layoutnya gitu. Ya, nah ini Anda ceritakan. Jadi tampilan slide ini tapi Anda cerita gitu ya ketika presentasi gitu nggak apa-apa. Oke lanjut. Sebaiknya keterangan data tingkat kesuburan, AI dan segala macam gitunya. Kalau ini memang terlalu banyak, Anda cukup petik satu saja, misalkan tingkat kesuburan AI, dah. Itu halaman berikutnya saja gitu ya, tingkat ketahanan hidup apa gitu. Ini terlalu penuh. Tulisannya soalnya jadi kecil gitu. Keterbacaan diperhatikan ya.
gitu ya. Oke, lanjut. Halo, gelap di saya. Ini slide cuma penutup aja Pak. Kayaknya terlalu Oh, udah gambar. habis. Kita agak tahu Pak ini. Ya, ya oke lah, Nah, kayak slide-nya gitu habis. Pak. Ya, oke. Baik, di apaan tuh? Oh iya, mohon maaf, kalimat ini jangan ditampilkan ya. Kalau presentasi jangan ditampilkan ya. Terima kasih boleh, tapi bawahnya nggak usah tuh kalimatnya. Oke, matikan lagi share screen-nya coba. Ya, kembali lagi ke artikel yang tadi ini. Untuk semuanya ya. Jadi saya komentar ke semua kelompok, itu dipakai untuk semua kelompok gitu. Ya, nggak karena kelompok 4 misalkan begini, kelompok 5 misalkan begini gitu ya. Semuanya kita ambil benang merahnya untuk diterapkan ke kekurangan artikel dan slide Anda masing-masing. Ya, oke sejauh ini sudah dipenuhi ya. Nih kan kayak ini kan jangan jurusan matematika ini kesalahan besar gitu ya. Karena kita tidak didefinisikan sebagai jurusan untuk sekarang gitu. Baik cukup ya kelompok berapa 4 ini ya. Silakan lanjut 3, 2, 1 file artikelnya dikirim nggak apa-apa. Kalau slide-nya dipresentasikan di sini. Ya silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Mohon suara saya terdengar dengan jelas. Masuk Fikri silakan. Ini kamu di mana sih? Saya lagi di kampus, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya, nggak apa-apa aman. Silakan silakan. Oke. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan eh, kelanjutan dari artikel kami yang berjudul model prediksi ESG menggunakan blockchain dalam meramalkan BIF, bear market, dan stability. Oke, jadi di sini kami akan mempresentasikan dua hal, yaitu yang pertama itu kajian teori yang akan kami gunakan dan langkah-langkah mengolah data atau analisis data yang akan kita uji gitu pada artikel ini. Oke. Yang pertama, dari kajian teori yang pertama itu ada rantai Markov atau Markov chain. Itu adalah salah satu jenis proses stokastik yang pertama kali diperkenalkan oleh matematikawan Rusia yang bernama Andrei Markov tahun 1856 sampai 1912. Secara matematis, rantai Markov itu didefinisikan di literatur sebagai berikut. Nah, jadi di sini rantai Markov itu bisa dibilang ini. Jadi probabilitas pada x sampai x0 itu hanya jadi hanya dipengaruhi oleh x, kan xt ini suatu kubacak ya. Jadi suatu kejadian di masa yang akan datang hanya terpengaruh dari kejadian satu di waktu sebelumnya, tidak dipengaruhi oleh waktu-waktu sebelumnya, waktu-waktu jauh sebelumnya. Nah, selanjutnya dari rantai Markov ini kita punya beberapa properties. Ya, yang pertama itu ada keadaan atau state. Nah, dalam rantai Markov, state atau keadaan adalah himpunan yang memungkinkan posisi atau kondisi yang dapat dicapai oleh satu proses stokastis pada setiap langkah. State dilambangkan dengan maaf Pak, ini keterbatasan dari Kappa ini saya ada suatu himpunan, yaitu himpunan S yang isinya dari S1 sampai SM, di mana setiap sisi atau setiap S itu merepresentasikan suatu kondisi yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya itu ini kayaknya ini sudah dulu Pak, maaf. Jadi yang pertama itu ini tuh bukan rantai Markov, ini harusnya matriks transisi. Dalam teori rantai Markov, matriks transisi digunakan untuk menggambarkan peluang perpindahan dari suatu keadaan
ke keadaan lainnya dalam suatu proses logistik. Probabilitas transisi dari state ke state didefinisikan sebagai ini PIJ itu entry-entry dari matriksnya itu PX TI T1 sama yang I yang dengan syarat XT sama dengan J. Jadi ini kalau simpelnya itu entry-nya itu kalau misal dari keadaan satu dengan syarat ke keadaan kedua gitu. Jadi entry-nya itu probabilitas dari syarat dari perpindahan state dari ke state lainnya. Yang terakhir yaitu IHSG. Nah, jadi fungsi utama dari IHSG adalah sebagai indikator untuk mengukur kinerja pasar saham secara keseluruhan. Indeks ini dipilih sebagai fokus dalam penelitian karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi pasar modal Indonesia serta mencerminkan dinamika dan pergerakan harga saham yang terjadi di dalamnya. Jadi IHSG itu kependekan dari indeks harga saham gabungan. Lanjut, nah, oke kita lanjut ke langkah-langkah pengolahan data. Oke, jadi di sini seperti yang minggu lalu sempat kelompok kami jelaskan juga, kami yang pertama yang dalam mengolah data itu adalah mengambil data historis dan HSG. Data historis ini kita ambil dari www.investing.com. Jadi dalam kurun waktunya dari 12 September 2024 sampai 12 September 2025 sebagai data yang kami gunakan. Data yang kami gunakan pun sudah jelas yaitu sekunder. Yang selanjutnya itu menghitung perpindahan tiap keadaan. Jadi di sini kan seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya juga kelompok kami. Jadi ini juga sudah disinggung juga di dalam judul. Jadi keadaan yang didefinisikan itu ada 3, yaitu stable atau stabil. Yaitu setelah kita menghitung perpindahan tiap keadaan, kita membangun matriks transisinya. Lalu setelah kita bangun matriks transisinya, baru kita aplikasikan ke performa steady state-nya. Mungkin lebih jelasnya bakal dijelaskan di sini. Oke. Jadi ini udah kami sudah sedikit mengambil bukan visualisasi data yang kita dapat dari data historis IHSG-nya. Yang pertama itu di sini kan dari naik ke naik itu ada 29 kali terjadi, naik ke stabil itu 34, naik ke turun 16 dan seterusnya. Nah, dari data-data ini kan data perpindahan tiap keadaan itu jadi seperti ini probabilitasnya. Jadi di sini di tabel yang pertama ini kan yang naik itu ada 2. Jadi tiap baris itu tiap kolom itu kan 4. Tiap baris kan jadi dari naik yang awalnya naik itu dari 29, 34 tambah 16. Nah, itu dapat kalau nggak salah ada 73. Lalu dari 29 kita bagi 73, 34 kita bagi 73, 16 kita bagi 73, begitu pun dengan baris-baris lainnya sehingga kita mendapatkan probabilitasnya seperti ini. Jadi dari naik ke naik itu ada 0,36 atau 35% dan seterusnya. Dari sini baru kita bisa bangun matriks transisinya seperti ini. Nah, entry-entry-nya atau elemen-elemen dalam matriksnya itu sama dengan probabilitas yang ini kayak dari naik dengan. Jadi di sini kita bisa baca tabelnya tuh dari ini tabel from ini kolom 2. Jadi from naik, jadi abis naik dia naik itu ada segini. Jadi ini sama kurang lebih, jadi entry-nya tuh menyesuaikan dengan tabel yang kita dapat dari data-data historis ya segini kayak gitu. Oke, dilanjut. Nah, lalu setelah kita dapat matriks P, ini matriks transisinya, kita bisa masukkan ke performa steady state-nya, di mana di sini Pn itu probabilitas pada waktu N sama dengan probabilitas pada awal observasi atau P0 dengan P pangkat N, yaitu matriks transisi dengan pangkat Kn. Jadi ini dari sini ini P itu suatu vektor atau matriks dengan 1 kali N gitu. Kalau karena kita di kelompok kami itu mendefinisikan keadaan atau state itu 3, jadi P itu bakal bermatriks 1 kali 3.
Oke, mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dari Pak Ibnu apa yang ingin dikomentarkan? Baik, sebentar. Kelompok 3, artikelnya mana nih? Oke, sebentar ya. Oke, boleh dimatikan dulu. Saya share screen. Ya, karena dikirim slide-nya, saya bahas sekalian aja ya, slide-nya ya. Jadi untuk slide, ini kuliahnya apa namanya? Seminar matematika atau seminar matematik? Halo? Sebenarnya Kak, maaf itu kurang A di belakang. Ya. Nah, kalau di dalam slide, Anda mau menampilkan semacam ilustrasi di bagian judul itu dipersilakan. Memberikan semacam ilustrasi ya untuk merepresentasikan gambar apa topik itu silakan gitu ya. Yang kedua, ini tidak ada apa tuh namanya identitas ya penulisnya gitu. Ini nanti ditampilkan saja gitu. Silakan diatur aja ini ya. Tapi karena ini kan pakai Canva ya, memang Hah? Halo? Oh iya Pak, pakai Canva. Canva ya, ya memang kelebihan Canva di sini nggak apa-apa gitu ya. Punya kelebihan dimanfaatkan itu betul gitu nggak masalah ya. Nanti tampilkan foto, judul, identitas gitu ya. Untuk ilustrasi sebagai latar atau cuplikan foto itu juga silakan. Ya sebetulnya latex juga bisa gitu ya. Beamernya itu juga bisa. Silakan dipelajari dari sekarang gitu ya. Nah ini memberikan semacam ikhtisar, rangkuman apa yang akan ditampilkan gitu ya. Itu juga bagus gitu. Tapi tetap ya untuk semua kelompok ketika Anda presentasi pertemuan besok selalu mulai dari membahas latar belakang pendahuluan karena nanti ke apa presentasi Anda itu memang dari awal sampai akhir mulai dari judul kemudian apa yang akan dibahas menggunakan apa ya pentingnya apa membahas ini gap penelitian state of the art itu berlanjut nggak tiba-tiba kajian teori gitu seperti ini ya langkah mengolah data enggak ya tetap seperti Anda menulis dan mempresentasikan seperti di awal gitu ya. Nah, kalau ini kan tampilan tampilan variasi ya. Lantai Markov keadaan gitu ya yang tadi kan ada salah gitu ya. It's okay nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini bagian bawah kan ada equation tuh ya. Seperti tertulis biasa tanpa ada bentuk kotak seperti kelompok 4 tadi ya. Ini lebih baik gitu aja ya. Saya harus sampaikan mana yang lebih baik, mana yang harus diperbaiki ya. Oke, ini juga kemudian ini ada semacam alur penelitian ya. Langkah-langkah yang Anda lakukan dalam menyusun artikel ini silakan saja ditampilkan dalam bentuk bagan seperti ini gitu ya. Nah, ini tiba-tiba gitu ya. Begini begitu memang dijelaskan cuma paling enggak Anda bisa dahului dengan data aslinya seperti apa cuplik saja cuplik data asli seperti apa gitu ya. Nah ini nanti pada saat menjelaskan pasti Anda akan berbicara tentang persamaan ini seperti apa gitu berikan ilustrasi gitu, atau ceritakan tentang makna dari persamaan ini itu juga dipersilakan gitu ya di pangkat N di dalam kurung di sebelah kiri itu maknanya apa pangkat N di sebelah kanan ya itu bedanya apa gitu ya. Kemudian dalam kurung nol, apakah boleh diganti dengan angka yang lain atau apa itu juga dipersilakan gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Anda memang mempelajari tentang kajian teori yang dibahas gitu ya. Selesai ya, modelnya gitu ya. Jadi ini untuk slide-nya. Nah, sekarang untuk artikel. Eh, mana tadi 5 4 3 gitu ya. Sudah menggunakan format ini. Silakan gitu. Eh, saran saya abstrak ini dikosongkan dulu. Ya sama dengan ini abstrak kosong saja dulu karena kita tidak belum masuk di bagian abstrak ya kosongkan dulu aja nggak apa-apa kan ada bagiannya sendiri nanti ya kita akan membedah abstrak nanti abstrak itu yang ditampilkan apa gitu ya kosong dulu aja keyword juga kosong dulu aja nah ini juga apa
sudah merujuk gitu ya ke beberapa referensi. Kalau Anda berikan penebalan artinya diberikan penekanan gitu ya. Kemudian di sini ada eh, apa tuh namanya? Singkatan ya dari satu kalimat. Itu silakan saja. Nah, di dalam latar belakang kalau ini dimunculkan ya, itu silakan saja gitu ya untuk dimunculkan. Tapi ini memang benar-benar sesuatu yang penting dan akan dibahas juga gitu ya. Nah, eh dari 5 kelompok, 5 judul yang diangkat ini tidak ada yang matematis murni ya. Jadi lebih ke arah aplikasinya ya, implementasi konsep apa pakai data gitu ya. Nah, kalau di artikel yang membahas teoritik gitu ya, hanya membahas tentang matriks atau apa gitu, itu eh, persamaan di dalam apa namanya pendahuluan ya, ini diperkenankan nggak masalah gitu ya. Jadi misalkan disebutkan teoremanya, matriksnya, apanya itu di dalam pendahuluan juga nggak masalah. Artinya di sini memang menampilkan literatur review ya di bagian sini gitu. Eh, Anda tunjukkan apa-apa yang sudah dibahas oleh artikel referensi gitu ya, disampaikan saja di sini gitu. Ya, ini Markov chain ditaruh di sini ya, di latar belakang ya. Mungkin eh, nanti susunannya diubah nih, ini bisa di drop diletakkan justru di bagian kajian teorinya gitu ya. Pengumpulan data. Nah, ini dalam metode penelitian nah, Anda boleh tampilkan semacam diagram ya, bagan untuk memberi penjelasan apa yang dilakukan dalam penelitian ini. Kemudian bagan itu Anda jelaskan gitu ya. Hindari setelah setelah kalimat judul ini itu langsung Anda nomor gitu ya. Anda berikan semacam intro dulu aja lah, pengantar ya, sebelum masuk ke poin-poin satu, 2 dan seterusnya gitu. Ya. Kemudian mana lagi ini data nanti bisa ditampilkan dicuplik saja. Nah, sebentar ini saya nggak tahu ya. Ini ini apa nih namanya nih? Spasi ya. Nah, ini hancur lebur ya. Hancur lebur saya sampaikan. Taruhnya di tengah ya. Layoutnya ini taruhnya di tengah. Nih, tadi mana ya? Nah, ini kan rapi nih ya. Tampilan ini kelompok 5 nih rapi. Apanya namanya? Spasinya ya. Nah, kelompok 4 pun juga di sini rapi, konsisten gitu ya. Nah, tapi yang kelompok 3 ini kayaknya di bagian sininya, tahu perasaan saya, mata saya kayaknya beda ya. Layoutnya ini ya, sama yang di bagian atas. Jadi diseragamkan gitu ya. Nah, ini dibuang ya, nggak usah lah ini. Di dalam artikel proses Anda bagian ininya nggak usah ditampilkan, dipotong saja gitu. Nah, nanti kan di sini ada aturan pencantuman gambar ya. Misalkan ada mau memplot dari hasil olah data Anda menggunakan software atau apa, ada gambar yang mau ditampilkan, ya diikuti saja yang ada di sini gitu. Jadi belajar mengikuti aturan ya. Nah, ini dapusnya ini kan jadi nggak kelihatan ya karena sedang dicampur-campur dengan format template gitu. Ya, jadi seperti kelompok 4 nih dia sudah langsung dibersihkan gitu ya. Nah, ini Anda bisa contoh gitu. Ya. Nah, ini kan topiknya tentang model prediksi ya. eh nggak tahu ya judulnya agak membingungkan sebetulnya ya, prediksi. Jadi luaran Anda kan mau peramalan ya, peramalan IHSG ya, pakainya Markov chain ya, betul? Betul, Pak. Nah, ini Markov chain-nya udah langsung aja dibuat pakai rantai Markov, sudah sesuatu yang familiar. Dan ini Anda aplikasi ya. Betul, Pak. Ya, udah diganti kalimatnya, susun ulang ya, aplikasi rantai Markov untuk apa gitu ya. Nah, bull market, bear market, stable market ini kan jenis data mungkin ya yang Anda gunakan dalam penelitian ini gitu ya, dalam membuat artikel ini ya ini di bagian karakteristik data. Jadi aplikasi rantai Markov dalam apa nih? Gitu ya. Nah,
Dalam peramalan ini kan nanti Anda akan mengeluarkan model prediksi ya. Dan model prediksi ini kan sebetulnya nanti yang akan digunakan juga untuk meramalkan gitu ya. Jadi prinsipnya sebetulnya Anda akan aplikasi rantai Markov untuk peramalan gitu ya. Tapi kalau Anda mau mengubah misalkan untuk menganalisis model prediksi ya, itu juga boleh gitu. Jadi aplikasi rantai Markov untuk analisis rantai Markov pada model prediksi gitu ya, pada model peramalan ya, pada model peramalan ini ya. Ya saya nggak tahu ya kalau bull market sama stable market ini kan semacam jenis IHSG gitu ya. Bagi orang-orang yang paham tentang itu sih dia bisa menebak isinya apa gitu ya. Tapi Anda coba sampaikan judul ini misalnya ke orang-orang yang dia matematikawan gitu ya atau ekonom gitu yang ketika membaca ini kira-kira bisa memahami nggak artinya gitu. Karena kalau ada orang yang membaca ini dan tidak tahu sama sekali tentang ini sebetulnya data tentang apa ya, sebetulnya ini boleh juga disampaikan di dalam judul informasi bahwa ini itu sebetulnya adalah data IHSG gitu ya. Itu nggak apa-apa ya. Begitu ya. Jadi eh, sampai kelompok ketiga ini 543 ini masing-masing memiliki kekurangan yang harus diperbaiki, tetapi juga memiliki kelebihan yang memang bisa diikuti oleh kelompok yang lainnya. Tuh ya. Jadi silakan dikombinasi untuk pertemuan berikutnya Anda bisa mendapatkan artikel yang lebih baik, slide presentasinya pun juga lebih baik gitu ya. Dan dari tiga kelompok ini kan bagi-bagi tuh ya. Tadi ya silakan, silakan, silakan gitu ya. Diatur aja itu ritmenya. Siapa menjelaskan apa itu nggak masalah karena tim ya, presenternya ya. Oke, begitu ya. Cukup kelompok tiga. Terima kasih. 543 sudah oke. 21 ya. Siap-siap. Silakan dua, kemudian satu ya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Igno, selaku dosen pengampu mata kuliah Semester Matematika, dan selamat pagi juga untuk teman-teman semuanya. Izin kami dari kelompok 2 ingin memaparkan mengenai progres kami, mengenai penelitian kami yang berjudul aplikasi model pertumbuhan logistik dalam mengestimasi tingkat pembunuhan oleh pihak kepolisian di Amerika Serikat. Yang mana dari kelompok kami sendiri terdiri dari 4 orang, berisikan saya sendiri Muhammad Fikri Masyhur, kemudian ada Aji Saka, kemudian ada Zidan Ashari, dan yang terakhir ada Podiananda Padmasari. Sebelumnya izin off cam untuk Pak Ibnu dan teman-teman dikarenakan sinyal saya sedang terkendala. Boleh di next slide. Baik, di sini kita akan membahas mengenai kajian teori yang mana pertama di dalam kajian teori ini kita membahas mengenai model pertumbuhan logistik, yang mana model pertumbuhan logistik ini merupakan salah satu dari aplikasi persamaan diferensial order pertama yang diperkenalkan oleh seorang matematikawan bernama Pierre Verhulst dan ahli biologi berkewarganegaraan eh, Belanda pada tahun 1838. Model ini merupakan hasil yang lebih disempurnakan dari model yang ada sebelumnya, yaitu model pertumbuhan eksponensial.
yang mana model pertumbuhan eksponensial ini dinilai kurang akurat untuk menentukan populasi besar di lingkungan dengan sumber daya yang terbatas. Walaupun bentuk dari model pertumbuhan logistik dapat teman-teman lihat pada rumus satu ini, dengan DP per DT sama dengan RP dikali 1 min P per K gitu ya. Mungkin bisa di next slide. Nah, dari persamaan satu ini dapat kita eh, ketahui ya bahwa jika P memiliki nilai yang lebih kecil dibanding K, gitu, maka P per K akan mendekati nol, sehingga nilai turunannya akan mendekati eksponensial gitu. DP per DT ini akan mendekati RP gitu. Namun jika nilai populasi P ini mendekati kapasitas daya tampung K, maka P per K ini akan mendekati satu, sehingga turunannya akan mendekati satu. Dan akan tetapi jika nilai populasi P ini lebih besar dari kapasitas daya tampung K, maka satu min P per K akan bernilai kurang dari nol, sehingga DP per DT ini kurang dari nol untuk populasi, dan populasi ini akan luruh. Boleh di next slide. Baik, selanjutnya ada aplikasi model pertumbuhan logistik dalam penelitian. Jadi, model logistik itu telah digunakan secara luas di berbagai bidang, contohnya seperti bidang biologi, ekonomi, dan sosial. Nah, contoh penerapannya itu ada di artikel yang kami rujuk. Itu contohnya di sini ada peneliti yang bernama Zuli Nuraini tahun 2017 mengenai aplikasi yang judul artikelnya aplikasi persamaan diferensial dalam estimasi jumlah populasi. Nah, artikel tersebut membahas teori dasar persamaan diferensial orde 1 dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan fokus utamanya pada estimasi pertumbuhan penduduk. Artikel kedua dari Kartika Hala dan kawan-kawan tahun 2016 yang berjudul Proyeksi Pertumbuhan Mobil Pribadi Roda 4 plat hitam Kota Manado menggunakan persamaan diferensial model pertumbuhan populasi kontinu atau model logistik. Nah, isi artikelnya berfokus pada prediksi jumlah mobil pribadi roda 4 di Kota Manado menggunakan model logistik karena jumlah mobil tidak mungkin tumbuh tanpa batas, jadinya ada keterbatasan berupa kapasitas jalan. Lalu artikel yang ketiga itu dari Egya Dora Latersia dan kawan-kawan tahun 2024 yang berjudul Population Prediction of Simalungun District Using the Logistic Model in 2025 until 2030. Isinya membahas mengenai prediksi pertumbuhan penduduk Kabupaten Simalungun tahun 2025 sampai 2030 menggunakan model logistik yang berfokus pada kebutuhan perencanaan pembangunan daerah dan implikasi demografi. Artikel yang keempat ada dari Koiro Alfiana dan kawan-kawan tahun 2020 yang berjudul Estimasi Penyebaran COVID-19 di Indonesia menggunakan model pertumbuhan logistik dengan R artikelnya berisi membahas jumlah kasus kumulatif COVID-19 di Indonesia pada awal pandemi, yaitu Maret sampai Juni 2020, menggunakan model pertumbuhan logistik. Lalu untuk artikel yang kelima dari Tahani Omer tahun 2018 yang berjudul Analysis of Bacterial Population Growth Using Extended Logistic Growth Model with Distributed Delay, yang berisi penulis mengembangkan model logistik yang diperluas dengan distributed delay untuk menjelaskan pertumbuhan bakteri yang dipengaruhi dekontaminasi. Nah, dari berbagai penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa model logistik ini bersifat fleksibel dan dapat digunakan untuk menggambarkan fenomena sosial yang memiliki pola pertumbuhan. Lalu untuk analisis tingkat kasus pembunuhan oleh kepolisian di Amerika Serikat, kami menggunakan mapping police violence. Nah, mapping police violence ini mencatat bahwa lebih dari 7.000 kasus kematian akibat kekerasan aparat dari 2019 sampai 2025 ini, termasuk di dalamnya penggunaan kekerasan non senjata api seperti baton, pengekangan, atau power abuse. Data ini menunjukkan bahwa masalah bukan hanya insiden tunggal, melainkan fenomena kontinu yang dapat dianalisis secara kuantitatif untuk melihat pola dalam waktu. Nah, untuk penerapan modelnya pada kasus ini
Dalam penelitian ini, fenomena kasus pembunuhan oleh kepolisian di Amerika Serikat diperlakukan sebagai sistem sosial dengan dinamika pertumbuhan yang dapat dimodelkan. Dengan menggunakan model pertumbuhan logistik, peneliti dapat mengestimasi dan memprediksi tingkat kasus pembunuhan oleh kepolisian di Amerika Serikat menggunakan model pertumbuhan logistik, serta mengidentifikasi pola pertumbuhan yang dapat menjadi indikator efektivitas kebijakan penegakan hukum. Dengan demikian, penerapan model pertumbuhan logistik pada kasus ini memberikan kontribusi baru dalam memahami fenomena sosial dari perspektif kuantitatif dan menyediakan dasar empiris bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif. Izin melanjutkan untuk metode penelitiannya yang kemarin kan sempat dibahas ya, cuman waktu ada revisi sedikit, metode penelitiannya agak kita ubah gitu. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan basis pemodel matematika logistik untuk mengestimasi dan memprediksi tingkat kasus pembunuhan oleh pihak kepolisian di Amerika Serikat. Nggak ada suaranya di saya. Oh iya, Berhenti ya? maaf Pak. Tadi sampai mana ya Pak? Oke, kecabut earphone-nya. Atau dari ulang aja deh ya. Ini slide-nya masih metodologi penelitian soalnya. Iya Pak. Kayak tadi earphone-nya kecabut. Oke, saya ulang aja ya Pak. Jadi metode penelitiannya ini kita agak ubah sedikit gitu ya dari yang kemarin. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan basis pemodelan matematika logistik untuk mengestimasi dan memprediksi tingkat kasus pembunuhan oleh pihak kepolisian di Amerika Serikat. Kemudian untuk datanya, kita ambil data sekunder dari mapping police violence melalui situs policeviolence.report.org untuk periode 2019 sampai 2024. Nah, ini untuk salah satu perubahannya ada di sini. Jadi kemarin kita ambil dari 2013, kemudian kita perkecil lagi sampai dari 2019 gitu. Karena kalau dari 2013 kita rasa cukup memberatkan ya karena emang harus dikulik itu dari 2013 sampai 2024. Dan kemudian data-data ini disusun dalam bentuk time series gitu ya, deret waktu kumulatif, guna memenuhi asumsi pertumbuhan monoton model logistik gitu. Kemudian variabel yang digunakan terdiri dari waktu T sebagai tahun pengamatan eh, dan juga sebagai variabel bebas dan juga jumlah kumulatif kasus pembunuhan oleh polisi di Amerika Serikat atau PT sebagai variabel terikat. Boleh di next. Nah, ini lanjutannya. Jadi kita memodelkan pemulihan logistik gitu ya. Tadi yang persamaan satu tadi kan masih dalam bentuk awal gitu. Kemudian kita selesaikan secara analitik dan kita dapat P dalam T sama dengan K per E pangkat min RT dikali K per P0 dikurang 1 ditambah 1. Di mana P0 merupakan jumlah kasus awal pada tahun pengamatan ke-0. Nilai K didapat dan ditentukan melalui trial and error hingga hasil model mendekati data asli. Sedangkan R ditentukan secara analitik dengan substitusi langsung nilai P0, PT, nilai T, dan K ke dalam persamaan logistik di atas. Dari model-model yang kita dapat gitu ya, model dengan selisih terkecil antara data asli dengan data hasil prediksi akan dipilih sebagai model terbaik untuk memproyeksikan tren kasus di masa depan. Kemudian untuk tahap akhirnya, dari penelitian ini mencakup analisis hasil dan interpretasi terhadap dinamika pertumbuhan fenomena yang diharapkan dapat memberikan dasar data empiris sebagai evaluasi dan perumusan kebijakan hukum. Oke, boleh di next. Nah, ini data yang digunakan kemarin kan ada banyak ya, dari 2019 sampai 2024. Kemudian setelah kita coba kulik gitu ya data-datanya, eh, kita kita ambil referensi juga dari penelitian-penelitian sebelumnya.
kalau misalnya tiap tahun itu punya modelnya masing-masing. Jadi kalau misalnya ambil dari 2013 sampai 2024 kita ibaratnya punya 11 model begitu. Eh, itu menurut kami agak kebanyakan ya. Karena kita tahu kalau data ini sini ini diketahui naik gitu. Kalau kemarin juga diketahui juga naik, jadi kita ambil dari 2019 aja sampai 2024 gitu. Oke, boleh di next. Ya, mungkin ini slide terakhir sebagai terima kasih mungkin dari mungkin dari sekian dari presentasi dari kami, mungkin dari Pak Ibnu atau teman-teman ada tanggapan. Slide-nya, slide-nya nggak dikirim ya. Ya udah, nggak apa-apa. Slide-nya dulu deh, dari awal. Nah, dari awal. Ya, berbesar. Nah, jadi kalau ngeran langsung dari Canva pakai internet kan mungkin ada nge-lag atau apa gitu ya. Jadi sebaiknya Anda download aja gitu ya kalau pakai Canva. Nanti juga kalau pakai LaTeX Anda jangan dari overleaf-nya gitu, download aja kalau buat presentasi di kuliah gitu ya. Jadi nggak perlu menunggu nge-lag gitu ya. Ya, nanti ini ditambah dalam kelompok dalam identitas di slide ini Anda tampilkan namanya, kemudian asal institusinya ya, Program Studi Matematika FMIPA Universitas Negeri Jakarta, gitu ya. Kalau fotonya ini mah permintaan saya aja gitu ya di dalam kuliah, jadi biar kelihatan wajah-wajahnya. Tulis namanya lengkap gitu ya. Nah, terus di kanan atas itu kan ada FMIPA Matematika ya. Nggak tahu ya, saya mungkin lebih nyaman Matematika FMIPA gitu ya, bukan FMIPA Matematika. Jadi kan bagian belakang itu kadang-kadang justru malah lebih umum gitu. Kita matematika bagian dari FMIPA. Ini nanti mau azan nanti ini dulu ya di, di apa namanya? Di stop dulu ya. Rekamannya di tempat saya nih. Oke, terus lanjut. Ada kedengaran azan nih terus. Ya, memang kemarin saya minta untuk Anda membahas di kajian teori dan pembahasan ya, betul gitu ya. Tapi tetap nanti ke depannya semuanya dimulai dari latar belakang ya. Jadi nggak langsung kajian teorinya. Gitu. Terus lanjut. Ya, ini kan dari persamaan satu sebelumnya dapat diketahui bahwa jika P memiliki nilai kecil, maka mendekati nol sehingga turunannya bla bla. Nah, ini yang Anda jelaskan gitu dalam syarat. Jadi misalkan P kecil, maka P per K nol gitu ya. Maka turunannya eksponensial gitu ya. Tapi sebaliknya, nah itu kan sebetulnya bentuk syarat yang bisa Anda cantumkan di dalam persamaan tadi gitu ya. Bukan dalam keterangan paragraf seperti ini gitu. Ya. Kemudian apa tuh? Satu kurang P per K sehingga kecil dari nol gitu. Nah, ini juga Anda bahasakan dalam tampilan matematis gitu ya, bukan keterangan gini. Keterangan ini Anda sampaikan di dalam lisan gitu ya. Oke, lanjut. Stop dulu ya, recordnya deh. Di tempat saya ada suara azan ya. Kita nanti lanjut setelah selesai ini. Ya, eh kalau dalam slide tampilan untuk ini ya sebagai apa namanya studi literatur itu silakan aja gitu ya. Tapi pastikan tulisannya tidak kecil gini ya. Saya aja ngelihatnya di Zoom nggak enak gitu ya, terlalu kecil. Jadi Anda boleh belah aja beberapa. Ini kan misal ada 5 gitu ya. Anda tampilkan slide pertama ada 3, slide kedua 2 gitu ya. Jadi pastikan tertulisnya besar gitu ya. Silakan terus lanjut. Oke. Oke, masih nggak masalah. Ini kan informasi aja ya, tingkat kasus pembunuhan gitu. Nah, mungkin ketika eh, kasus pembunuhan ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas di daerah Amerika, Anda boleh tampilkan semacam cuplikan-cuplikan koran atau cuplikan-cuplikan berita atau cuplikan-cuplikan informasi yang ya berkembang ya. Jadi memang ini adalah sesuatu yang penting gitu. Artinya ketika Anda memang memilih data, apalagi bukan data dari dalam negeri ya, dan Anda munculkan bahwa ini adalah sesuatu yang
dibahas oleh mereka itu menjadi motivasi yang baik ya. Karena artinya kita bisa menunjukkan bahwa konsep matematika kita itu bisa ya, bisa untuk masuk ke dalam kondisi-kondisi seperti ini gitu. Misal kasus kemacetan gitu ya, teori antrian di tol. Apa tuh? Ya, misalkan pas lagi Lebaran tuh ya, wah macet apa segala macam. Anda mau memberikan semacam ilustrasi tapi baru kajian literatur gitu ya. Anda tunjukkan foto-foto antrian panjang di Cikatama apa segala macam itu boleh. Nah, sama dengan ini pun juga kasus pembunuhan ini juga silakan gitu. Jadi ini memang menjadi masalah ya di sana gitu dan Anda coba dekati dalam konteks matematika itu silakan saja. Gitu ya. Jadi memandang bahwa matematika itu kita untuk semua gitu ya, made for all itu memang benar-benar nyata gitu ya bisa kita terapkan. Ya. Oke, terus nah, tapi memang dari konteks ini kan pemilihan konsepnya apa nih yang mau diterapkan di sini. Nah, ini memang harus hati-hati ya. Nah, dengan pengalaman kalian membedah sekian artikel, membaca sekian artikel ya yang membahas tentang konsep kalian ini, ya kalian bisa ajukan bahwa ini memang konsep yang cocok untuk dibahas gitu. Apalagi Anda juga kan kalian eh, kaitkan dengan model pertumbuhan logistik gitu ya. Jadi ternyata kasus pembunuhan ada kaitannya model pertumbuhan logistik. Logistik kan identik dengan persediaan segala macam gitu ya. Tapi ternyata kasus ini kok bisa dipandang sebagai pertumbuhan logistik. Nah itu kan sesuatu yang menarik gitu ya. Dipandang menarik. Ya, nah ini kalimat paragraf ini sebaiknya dibuat poin saja gitu ya. Eh, Walaupun ketika Anda menyajikan slide ini, Anda jelaskan gitu ya, tapi audiens ya, pendengar pasti paling nggak baca dulu apa yang ditampilkan di slide itu pasti akan dibaca lebih dulu dibandingkan apa yang didengarkan gitu. Karena itu pointer-pointer di dalam slide ya, itu kan sebetulnya memberikan keingintahuan ya, curiosity curiosity yang tinggi gitu ya, keingintahuan ini apa sih poin ini. Nah, ketika poin ini dibaca oleh pendengar, penonton, dan Anda membahas tentang poin itu, baru koneksi tuh antara apa yang ditampilkan dengan apa yang dijelaskan gitu. Tapi kalau ini semua menjadi satu tampilan dibaca gitu ya, sebetulnya presenter cukup bilang gini, oke slide berikutnya silakan dibaca. Next, baca. Next, baca. Anda tidak perlu menjelaskan gitu ya, cukup gitu. Makanya fungsi presenter itu kan sebetulnya menjelaskan apa yang mau dijelaskan, ya. Alat bantu berupa slide ini ya sebatas alat bantu. Ketika Anda menampilkan misalkan hasil plot, ya, hasil ya hasil olah data Anda gitu ya muncul ada gambar gini. Anda jelaskan gambar itu apa yang harus dibaca gitu. Bukan ada gambar terus slide berikutnya paparan tentang gambar itu. Kalau paparan tentang gambar itu adanya di artikel, bukan di sesi presentasi gitu. Sesi presentasi itu ya poin-poin penting menjelaskan dan saat itu mungkin akan ada tanya jawab untuk pendalaman dan eksplorasi hasil gitu. Ya, kira-kira gitu arahannya dan nanti itu Anda terapkan juga di berbagai presentasi-presentasi ya, baik tugas kuliah atau nanti ada presentasi beneran di SPS gitu ya. SPS skripsi kan rata-rata 20 menit. Anda 20 menit menceritakan apa yang Anda lakukan mulai dari baca sampai dapat hasil, olah data, dapat program segala macam itu nggak akan cukup. Ya, penjelasan lengkapnya itu ada di dalam skripsi dan artikel itu. Ya, walaupun artikel pun juga terbatas ya. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak dijelaskan secara detail tapi cukup dianggap si pembaca itu tahu gitu karena memiliki dasar yang baik terhadap konsep atau judul yang dibahas pada artikel. Ya, lanjut. Nah, metodologi ini kuantitatif, boleh dibuat pointer, boleh seperti ini juga. Ini sebetulnya tidak terlalu banyak gitu ya, tapi ya sekali lagi kadang selera presenter ya, saya cuma kasih koridor-koridor aja. Ini ya sudah terlihat gitu lah ya, Anda memilih metodologi ini kenapa, data sekundernya gitu ya. Kalau tadi kan di kelompok 5 data runtun waktu ya, disebut sebagai runtun waktu. Nah, runtun waktu ini kan juga ada jenisnya gitu. Nah, kalau di dalam data itu Anda sudah mengetahui ini jenis datanya seperti apa, dan itu bisa di apa jadikan justifikasi ya argumentasi bahwa ini sudah cocok loh dengan konsep yang kita pilih gitu itu nggak apa-apa ditampilkan tapi kalau sekedar data runtun waktu selesai gitu runtun waktu yang mana gitu si pendengar kan perlu mendapatkan informasi tambahan gitu ya. Nah ini deret waktu kumulatif ini sebetulnya nanti
pada saat tampilan data ditampilkan ya deret waktu kumulatif itu apa dan memang data yang Anda pilih ini memang memenuhi itu. Ya. Oke, lanjut. Ini juga ya persamaannya. Siap-siap ngeplot persamaan ini ya. Kalau dalam bentuk kurvanya gimana gitu. Anda harus bisa tampilkan plot dari PT ini seperti apa gitu. Variabelnya kan dalam T ya. Kalau T-nya saya ambil 2 K besarnya tertentu, P0-nya saya berikan, gambarnya gimana, interpretasi gambarnya gimana, itu Anda harus bisa jelaskan. Ya, karena ini kan terkait dengan peramalan gitu. Terus, ini data. eh Ya, sekali lagi ini selera ya. Ini kan ada sumbu X dan sumbu Y ya. Sebetulnya kalau dalam tabel ya, X-nya apa, Y-nya apa itu terlihat gitu ya. Nah, Anda kan membuat diagram seperti ini ya. Data yang digunakan, police, police violence port gitu ya. Police Violence Report ORG. Ini saya nggak tahu ya sumbu X sumbu Y-nya informasi tentang apa gitu ya, tentang total nilainya ya. Kemudian ini sebelah kirinya, maaf vertikalnya adalah tahun gitu ya. Anda bisa tambahkan keterangan di bawah sumbu X dan di sebelah kiri sumbu Y-nya itu ya. Dan tampilan ini jangan data yang digunakan, tapi Anda berikan ini data apa gitu ya. Judul datanya judul data apa. Oke, di bawahnya diberikan referensi data silakan gitu ya. Ya, jadi memang saya memberikan arahan berdasarkan RPS. Sekarang pekan ini kita membahas apa itu arahnya. Tapi tetap ketika nanti mempresentasikan, ya Anda tampilkan ya, tapi tampilan itu ya merupakan hasil dari arahan yang diberikan dosen gitu. Jadi ini bukan data yang digunakan judulnya gitu ya, nanti diganti gitu. Mudah-mudahan bisa menangkap ya. Jadi Anda seolah-olah memang sedang berproses untuk membuat slide, membuat artikel gitu ya. Sampai nanti pas waktunya presentasi total, mempertanggungjawabkan pekerjaan Anda gitu ya. Nah, itu terlihat gitu prosesnya ya. Lanjut. Ya, terima kasih ini bentuk polite ya, bentuk kesopanan gitu ya. Nggak masalah gitu ya tampilkan. Ya, gantian share screen-nya kelompok 2 ya. Ini sudah masuk di format ya. Oke. Nah, begini. eh Nanti Anda coba buka aja di artikel gitu. Kalau saya termasuk yang menulis lengkap namanya ya Ibnu Hadi, Yudi Mahatma, DVK Deva DVEK Wardeni Meganingtyas lengkap gitu ya. Tapi kadang-kadang di artikel itu singkatan. Jadi misalkan I Hadi atau Ibnu H gitu ya atau Yudi Mahatma Y Mahatma gitu ya. Anda coba lihat singkatan-singkatan di artikel ya yang ada di Indonesia atau di luar negeri. Karena orang luar negeri itu kan katanya itu ya ada marga-marganya lah gitu. Ya, Mister X, Mister Y yang ditulis X-nya doang apa gitu ya. Nah, itu eh penyingkatannya gitu. Nah, ini Zidan Asari ditulis Z Asari atau Zidan A gitu ya. Zidan Asari ada di sini Zidan Asari. Ada nggak? Nggak hadir Pak, nggak hadir Pak, tumbang kemarin habis Olimpis Pak, dia kan ikut. Bagus. Berarti dia kerja beneran tuh ya. Oke, bercanda. Oke, Poryananda Patmasari. Mana? Pori ada tadi ya, Pori ya. Iya, Pak, ada. Margamu Patmasari ya. Bukan. Bagus. Itu nama kita ya. Indonesia memang kayak gitu. Jadi ya udahlah karakteristiknya begitu. Jadi nanti Anda bisa lihat pola pencantuman nama di dalam artikel ya. Sekali lagi ini untuk semua gitu. Nama kita kan panjang-panjang gitu ya. Muhammad Fikri Mansur 3 huruf gitu ya. Haji KP-nya apa? Ini saya nggak tahu gitu ya. Wong mau umroh pun juga ditambah gitu ya, mau pergi haji nama saya Ibnu Hadi, ya harus ada nama ketiga. Waduh, nama ketiganya apa? Ya udah nama orang tua saya gitu. Selesai. Ini Poryananda Patmasari baru 2 gitu ya. Ya, ya begitulah aturan. Tapi dalam artikel ini kita ikuti saja kebiasaan-kebiasaan dan sebetulnya tidak terlalu masalah gitu ya formatnya. Email korespondensi nanti disusun dan Anda lihat urutannya pola menulisnya gitu ya. Ini dikosongin dulu ya, abstrak memuat uraian ini kosong dulu aja. Nah,
Nah, ini bagus nih pendahuluannya nih. Hampir aja saya bacanya pada suatu hari gitu ya. Tapi ternyata pada suatu negara gitu ya. Hampir aja. Jadi kalimat pada suatu hari itu kan biasanya tugas mengarang ya. Dulu saya waktu SD bikin karangan kayak gitu. Pada zaman dulu, kalau itu film ya. Nah, jadi eh kalimat ini kita skripsinya skripsi, artikelnya artikel matematik ya. Jadi bahasa-bahasa yang sifatnya agak-agak sosial itu eh, coba diperes gitu loh, lebih padat gitu ya, uraian-uraian apa ya? Ya gimana lah Anda ya ketika membaca yang sifatnya ilmiah berdasar data dengan bahasa-bahasa yang sifatnya berita atau ya tujuannya berbeda. Nah, ini memang belajar ya, harus belajar gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini tulisan-tulisan yang eh, ini kan sisi sosialnya tinggi gitu ya. Nah, tapi dalam artikel kita fokusnya adalah judul Anda itu aplikasi model gitu ya. Jadi Anda harus tunjukkan di dalam artikel ini kita punya yang namanya konsep logistik. Kemudian kita punya data kasus pembunuhan. Nah, konteks data kasus pembunuhan kita pandang dari sisi matematis dalam konsep ini itu apa gitu, dari sisi variabelnya kah atau apanya gitu. Jadi bagian bagian sosial tanda kutipnya ini dikurangi. Ya, tapi kan matematika itu katanya realistis ya. Jadi mengangkat masalah-masalah sekeliling kemudian dalam konteks matematika. Iya, itu betul. Tapi secukupnya saja, bukan sesuatu yang utama gitu. Ya. Nah, ini cerita nih menjadi sorotan publik. Oke. Kalau Anda katakan ini sebagai sorotan publik, apa faktanya? Ya, siapa yang menyorot? Apakah ada data bahwa ini menjadi sesuatu yang cukup hangat diperbincangkan gitu? Nah, ini bisa Anda tambahkan sebagai pernyataan yang memiliki rujukan gitu. Ya, hal ini tentu menimbulkan resah dan gelisah gitu kan? Nah, ya, itu bahasa-bahasa psikologis, matematis, sosial ya. Di konteks ini tidak perlu dibahas gitu. Tapi kalau saya tanya, menariknya data ini apa? Ya, data ini mencerminkan keresahan, Pak. Bukan. Justru data ini ketika Anda plot, variabelnya misal, mana datanya mana di sini? Ya, cuma dua ya gitu ya. Datanya sebetulnya sederhana ya, cuma tahun sama nilai gitu selesai gitu. Tapi memang memiliki makna, makna sosial gitu ya, iya. Tapi kalau dipandang dari sisi logistik dan segala macam ya, model logistik ini ya sama dengan data-data lain yang variabel X, variabel Y gitu. Tapi ini bunyinya adalah tentang kasus pembunuhan gitu. Ya, coba mulai ditangkap dan diterjemahkan nanti dalam tulisan ini gitu ya. Nah, informasi ini 1270 tahun 2024. Nah, ini penting gitu ya. Ini bisa disampaikan sebetulnya. Jadi kita orang matematikanya juga nggak strict banget ya. Artinya hanya melihat data selesai. Variabel X ya enggak. Justru kelebihan kita adalah kita bisa bekerja dengan prosedural seperti ini, tapi kita juga bisa merepresentasikan. Nah, saya penasaran nanti hasil kelompok ini apa ya? Saya penasaran gitu. eh jadi nanti tingkat kasus pembunuhannya diestimasi meningkat atau menurun gitu. Nah, bisa jadi dari data ini Anda cari nih informasi tambahan. Sebetulnya faktor-faktor yang membuat meningkat itu apa sih gitu? Bisa nggak itu dibodelkan lagi dalam pertumbuhan logistik? Jadi kan kadang kita bicara di sisi ini, wah ini meningkat nih secara peramalan gitu ya. Tapi di sisi lain faktor penyebabnya tidak diselesaikan, ya sudah akan terus meningkat gitu. Secara matematik benar bahwa dia akan meningkat karena kan variabel tahun, variabel angka ya begitu karakteristiknya. Nah, ya, jadi potret matematis kita bisa berikan, tapi potret masuk ke sosialnya sebetulnya bisa dibahas dari sisi matematis, tapi Anda harus tambahkan informasi dan diolah juga gitu. Ya. Ya, mudah-mudahan menjadi menyenangkan ya. Anda masuk di matematika ini sebetulnya ilmu yang luar biasa, insya Allah ya. Bisa memotret banyak hal gitu. Ya, nah tadi ada tampilan syarat tuh ya di dalam slide. Nah ini dalam artikel ini Anda lengkap. Silakan beri keterangan, bla bla bla, ilustrasi, contoh, misalkan begini, maka begini. Poin penting apa yang Anda mau tampilkan dengan nilai turunnya mendekati gini? Harusnya apa sih yang bagus gitu? Nilainya apa?
yang harus di apa eh tuju gitu. Misalkan bentuk super X. Super X itu kan kalau X-nya membesar yang menuju nol gitu ya. Tapi dalam realita sosial X-nya harusnya diapakan? Dibuat membesar atau mengecil gitu. Nah, itu kan eh, sudut pandang berbeda gitu ya. Kalau kita bilang super X itu asimptotnya di sumbu X ya, atau ya sama dengan nol nilainya gitu. So asimptot gitu. Itu konteks matematik ya, gitu. Nah, ini sudah mulai hitungan bla 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 ini silakan aja gitu ya. Nah, ini penulisan penurunan ini Anda coba lihat deh di dalam artikel ketika menurunkan ini atau di buku ya. Kan kadang di buku kalkulus atau di buku apa menulis ini sama dengan berderet. Nah, ini kan ini nggak lurus nih itu, bengkok. Nah, ya, ini coba diatur, dirapikan seperti apa nulisnya. Ya, ada number tuh di sini. Ya, ini turunannya, turunan untuk ke sini gitu kan. Nah, nanti proses ini Anda mendapatkan satu persamaan gitu ya, silakan aja. Ya nanti dapat lagi ini di numbernya nulisnya gimana diikuti aja aturannya ya. Metode penelitiannya ini kalau memang ada diagramnya silakan. Hasil pembahasan mulai dengan penampilan data ini cuma 6 ya, datanya cuma 6 gitu ya. Nah, hati-hati nanti kalau ini dipresentasikan kemudian ada pertanyaan memang cukup cuma 6 dalam logistik ini gitu kan, Anda jawabnya gimana nih. Jadi nggak sekedar hasil tapi apakah konsep logistik ketika datanya cuma sedikit misalkan saya cuma ambil 3 gitu, bisa 3 data meramalkan. Itu jadi masalah matematik ya, bukan masalah data apa gitu. Nah, harus siap tuh teorinya. Tahun ke 0 sampai tahun ke 5, emang cukup nih 5 kayak gitu. Ya, jadi segala hal harus disiapkan. Nah, ini kan nilai ya, hitung, hitung, hitung. Ini sengaja nggak dihitung ya, PT sama dengan ini, nggak ada angkanya ini gitu ya. Belum ya? Itu pembentukan Eh, bentuk modelnya, Pak. Ya kenapa nggak sama dengan sekian? Ini kan bisa dihitung 1.800 dibagi ini, bisa kan? iya Pak, Oh, sorry. maksudnya Ini PT ya. Sorry, sorry, sorry. PT Ya, ya, ya. nanti T-nya ya T-nya ada nilainya sendiri Pak. Di Jadi dari dari substitusi ya. 1 sampai 5. Oke, Iya Pak, betul. betul. Iya, iya. Ya udah, nanti ini dilengkapi ya. Ah, simpulannya ini bahasa apa? Ngerti ya. Di cut dulu ya. Nanti artikel yang dikumpulkannya pokoknya di cut dulu. Ya, kira-kira gitulah komennya. Kelompok yang lain mengambil catatan ya dari kelompok ini. Oke, cukup ya. Terima kasih kelompok 2. Lanjut kelompok 1. Eh, udah lebih ya. Nggak apa-apa ya. Izin sedikit lagi. 5 menit kelompok 1 ya. Bisa ya. Oke, mohon maaf ya. Silakan. Atau gini deh. Sini, sini. Sebentar. Kelompok 1 filenya mana? Langsung aja. Spesial kelompok 1. Mana filenya kirim coba. Filenya sudah di WA grup, Pak. Mana ya kelompok 1? Yang paling pertama ngirimnya, Pak. Iya, astagfirullah. Word ya. Iya, iya, Ya, maaf, Pak. maaf, maaf. Word, Word, Word. Sebentar. Sorry, sorry. Beda. Beda. Slide-nya mana? Dikirim nggak? Slide slide-nya belum. Slide-nya belum. Ya udah, saya langsung artikel aja deh, ya. Tapi nggak apa-apa mana slide-nya. Kirim dulu, kirim ke saya. Spesial nih. Kelompok 1 langsung dibahas. Mohon maaf ya. Oke. Udah belum? Kirim. Kelompok 1 slide. Halo, kelompok 1. Masih dalam proses, Pak. Ya. Baik. Sambil nunggu ya. Saya kelompok 1. Nah, ini filenya Word, nggak apa-apa. Ya. Optimalisasi profit. Gini, pertemuan pertama, kedua, ini pekan keberapa sih? 7 ya. Pertemuan ketiga, kelompok ini bicara tentang judulnya ini.
Sekilas nih ya, sekilas saya baca judul ini eh ya saya sih inginnya kalian kan aplikasi sebetulnya ya, aplikasi fuzzy multi objective programming kan ya. Nah, masalah profit, limbah, biaya tenaga kerja ini kan sebetulnya variabel yang Anda nanti akan optimalkan di dalam data ya. Betul ya, kelompok satu ya. Nah, ini nggak tahu ya, saya merasa kayaknya parafrase deh, coba ya. Nah, di di WA grup kan teman-teman ya silakan di-download aja kelompok yang lain gitu. Kemudian baca aja sekilas gitu. Kalau Anda mau memberikan usulan gitu, judulnya kan prinsipnya yang saya berikan apa? Depannya metode, konsep map, belakangnya adalah apa yang mau Anda kerjakan, objek datanya ya, kalau mau pakai data ya, kasusnya apa gitu. Jadi sekilas sebetulnya aplikasi konsep ini ya pada untuk apa ya? Untuk optimalisasi gitu ya. Untuk optimalisasi apa gitu ya. Berarti ini kan ada tiga variabel ya yang dibahas gitu. Ya, ini dari judul dulu ya, dari judul. Nah, kemudian ini abstraknya, oke, ini saya tidak bahas. Silakan kalau Anda mau coba-coba dulu. Boleh ditampilkan ya di artikel-artikel yang di sini itu abstrak Anda silakan gitu ya. Tapi saya tidak bahas dulu ya, belum dilihat. Tadi mana yang udah ada abstraknya ya? Sudah mulai mencoba-coba menulis abstrak. Nah, ini ya, silakan aja dulu. Tapi semakin dibaca, ini harusnya akan berubah nanti. Ya, karena kan nanti Anda mendekati bahasan dan kesimpulan gitu ya. Nah, terus pendahuluan, pratama, oke, mulai dari sini gitu ya. Nah, memang saya menyebut bahwa coba mulai dengan konsep matnya gitu ya. Tapi ketika Anda melihat berbagai referensi itu ternyata memang mulai dengan banyak data, sama dengan saya ngebimbing gitu ya. Saya maunya konsep matnya dulu, tapi eh, pembimbing lain bilang nggak apa-apa bagian depan cerita tentang masalah yang akan dibahas dulu, ya sudah gitu ya. Karena yang menginginkan di bagian awal matematikanya dulu, dengan bagian awal adalah menceritakan masalahnya dulu, ya fine-fine saja gitu ya. Ini masalah selera gitu. Yang penting prinsipnya adalah dalam pendahuluan Anda menceritakan apa masalahnya apa. Nah, masalah itu Anda mulai dengan realita masalah atau masalah dalam konteks konsep matematikanya gitu ya. Nah, pastikan di sini eh, apa nih namanya rujukan gitu ya ditampilkan kaidah merujuknya ikuti dengan kaidah yang ditentukan secara administrasi di bagian artikel ini ya kan aksioma ya nulisnya bagaimana gitu ya itu diikuti. eh nah, bahasa ini itu tidak muncul di dalam artikel ya, tapi kalaupun dimunculkan tidak dibelah menjadi pembaca praktisi gitu enggak gitu ya. Ini bahasa-bahasa skripsi. Anda kalau baca skripsi-skripsi kakak kelas yang terjadi seperti ini gitu. Makanya sekali lagi, lihat sekarang Anda sudah mulai tidak hanya melihat artikel ya, tapi melihat struktur tulisan dan apa yang disampaikan di dalam artikel tersebut gitu. Ya, bahasa-bahasa ini tidak lazim gitu. Bagi pembaca memberikan gambaran, penerapan gitu-gitu enggak ya. Ingat ini artikel ya, artikel. Jadi Anda nanti menulisnya sesuai standar artikel. Tapi nanti kalau skripsi Anda cantumkan ini boleh, nggak apa-apa ya. Dibatasi silakan gitu ya. Nah, bahasa lebih terarah ini nggak usah bahasa misal gini ya. Penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah beberapa batasan agar ruang lingkup lebih terarah ya. Ya, tujuan batasan itu kan sebetulnya jelas supaya lebih fokus gitu ya. Jadi bahasa itu sebetulnya secara eksplisit tidak diperlukan, tapi secara implisit dipahami bahwa tujuan batasan ada seperti ini. Anda boleh cantumkan ini di dalam artikel eh, tujuannya untuk lebih fokus gitu ya. Pada artikel ini yang dibahas bagian ini-ininya, bukan dengan kata-kata batasannya gitu, bukan. Tapi penelitian ini yang dibahas pada penelitian ini adalah bagian ini-ininya gitu ya, bukan batasan masalah pada ini hanya membahas bagian bukan gitu ya, bahasanya di parafrase ya. Oke. Nah, ada kalimat FMOLP ya.
Mana FMOLP? Ada nggak di bagian depan ini? Ada nggak di sini? Di M, metode, ya, ya sebentar. Ini MOLP pertama kali ya. Oh, di bagian depan ya. Tapi bahasa Inggris ya ini ya. Di bahasa Inggris. Di sini ada nggak? Fazi. Oh, ini di Indonesia kan ya. Oke. Ya udah di bagian depannya ceritanya ada gitu ya. Nah, oke, memang di abstrak dituliskan dalam bentuk singkatannya boleh, tapi di pendahuluan mana nih? Mana. Di pendahuluan ini Anda tuliskan dulu aja sebelum menulis kata MOLP ini ya. Untuk menjawab pendekatan bla bla. Nah, ini kalimat ini Anda langsung ketik aja. Ini sebagai FMOLP gitu langsung itu nggak apa-apa. Gitu ya. Kalau sudah pakai FMOLP nggak usah diulang-ulang lagi keterangannya gitu ya. Ini Krips ini kan bahasa Inggris ya. Miring gitu. Ya. Sudah ya. Ini format ya. Betul ya, ya, baru sampai sini ya. iya benar Pak. Oke, terus mana tadi? Slide-nya mana ya? Udah dikirim. Slide mana slide? Sudah dikirim Pak di WA grup. Oke, nah yang PPT, ntar dulu. Ya, saya kayaknya salah ngasih instruksi ya. Jadi Anda menerjemahkannya begini tapi nggak apa-apa ya. Jadi pokoknya besok mulai dari latar belakang ya, tulisnya ya. Ujian teori, optimalisasi. eh oke, ini informasi ya. Ya. Nah, space di sini nih kanan kiri ada pulpennya ini kan sebetulnya menghabiskan gitu ya. Ini kalau digabung itu sepertiganya loh ya, sepertiga area slide ini ya. Ya, tapi karena desain ya resikonya gini ya. Nah, ya ini saya juga masih melakukan ya crop-crop apa segala macam. Tapi Anda bisa lihat ya, kalau nggak pakai latex kan beda-beda ya. Tulisannya gini, mana lagi. Terus di crop gitu ya. Ini nulis ini langsung di dalam slide kan nggak gampang juga gitu ya. Paling gampang crop aja. Nah, ini kan sebetulnya bisa di crop juga dari notasinya ya. Tapi Anda ketik langsung ya, memilih seperti ini ya. Gitu ya. Nah, ini ketika nanti presentasi ya, ini dijelaskan saja. Ya, tampilan-tampilannya seperti ini. Ini hati-hati loh ya, ada lambang begini nih. Ini harus hati-hati. Beda ya sama yang ini ya, X lebih besar sama dengan nol. Kemudian ini tebal gitu ya. Ini juga ngerti gitu ya. Contoh simbol ini sebagai versi fuzzy, interpretasi. Nah, ini disiapkan saja contohnya nanti seperti apa gitu. Di dalam artikel boleh, di dalam presentasi slide juga boleh. Gitu ya, kumpulan olah data. Ini normalisasinya ini langkahnya. Nah ini kan ketikan-ketikan model latex kayak gini nih ya. X akan sama dengan ini gitu ya. Ini crop ya ini ya. Patildanya gini ya. Keterangan oke. Diberikan penjelasan. Nah ini kan data yang kemarin Excel ya. Saya tanyakan kemudian agak kebingungan. Nah ini diperjelas saja data yang mau diolahnya yang mana gitu ya. Parameternya ini biar jelas. Sehingga eh, ketika nanti Anda menampilkan data ini ya. Ini kan nanti akan digunakan di dalam model Anda ya. Model Anda ini nanti diterjemahkan dalam program linear ini. Ini harus terlihat gitu. Fuzzy FLP-nya kan ini ya. Nah, ini MLP-nya ini. Jadi kelihatan nih cripsnya di mana, fuzzy-fuzzy-nya nanti masuknya di mana gitu ya. Sehingga kenapa data ini yang harus muncul gitu ya. Gitu. Ini yang paling berat sebetulnya menerjemahkan data ini dalam bentuk modelnya ya. Jadi diceritakan aja mungkin stepnya gitu. Oke. Oke, ini kendala, definisi kendala, tiga pendekatan. Ini mau dibahas semua ini. Halo? Kenapa Pak? Mau dibahas semua ini, max, min, weight, sum, sama delta, lambda cut ini. Eh, Kemungkinan
kemungkinan nggak semua sih Pak, tapi ini gambaran kasar untuk pengolahan data kami nantinya. Oke, ya udah. Ini ya, jangan jangan paragraf gini ya, ganti gitu ya. Oke ya, jadi relatif sama. eh, Menerjemahkan dalam bentuk tugas, nggak apa-apa, ini masuk gitu ya. Tapi besok presentasinya mulai dari awal dan ya perkirakan sekitar 10 menit ya. Jadi ini bukan bukan itu ya dia ya dan yang lainnya, bukan hasil akhir ya. Ini proses ya. Jadi ketika proses, ya Anda tampilkan latar belakangnya apa, metodenya apa, kajian teorinya nggak usah dijelaskan. Ketika presentasi nggak usah, Pak ini kajian teorinya gini, nanti akan membahas ini. Nanti pada saat presentasi 20 menit, mungkin presentasinya lama kali ya, termasuk tanya jawab ini. Kalau artikel kan tidak dibacakan ya. Nah, jadi kami menilai artikelnya dan kami menilai performance kalian dalam presentasi dan tanya jawab. Nah, jadi artikel kan biasa disubmit, itu si reviewer tidak melihat kemampuan Anda mempresentasi, cukup lihat tulisannya gitu. Tapi kalau presentasi sebagai tugas, ya Anda harus bisa mempertahankan. Maksudnya Anda menunjukkan bahwa Anda memahami konsep yang Anda eh, pelajari gitu. Dan itu cenderung ke SPS nanti ya. SPS ditanya, pakai matriks Leslie. Apa tuh matriks Leslie? Coba gimana ngitungnya? Coba tunjukkan ke saya. Anda demokan tuh di papan tulis begini-begini. Oke, bisa jawab bagus. Ya, logistik itu per. Coba syarat per pangkat satu kali T ada syarat tertentu nggak dalam T-nya itu? Nah, itu kan sudah mulai main itu ya, parameter ya, batasan ya. Itu kalau nggak bisa dijelaskan nggak bagus nilai presentasinya. Jadi cuma bisa ngutip tapi nggak paham makna dari persamaan itu. Gitu ya. Jadi titik tekannya beda-beda. Nah, SMART ini untuk artikel keluarnya artikel, tapi kami juga meminta Anda untuk mempresentasikan itu. Semuanya dilakukan. Ya, baik cukup itu ya. Terima kasih. Eh, untuk hari ini saya apresiasi sudah mengerjakan tugasnya. Nanti pertemuan ke-8 mungkin masih sama saya ya. Nanti setelah itu baru dengan Bu Eti. Pokoknya tetap dan nanti kami yang menguji tetap ya. 5 kelompok ini materinya saya dan Bu Eti di sesi presentasi. Mudah-mudahan komentar dan arahan dari saya Anda bisa terapkan dan nanti dengan Bu Eti Anda lanjutkan lagi sampai muncul suatu lengkap artikel. Oh gini toh cara nyusun artikelnya gitu ya. Pekan depan siapkan artikel ya dia ya masing-masing satu kelompok ya satu atau dua kelompok masing-masing kelompok siapkan satu atau dua artikel. Nanti saya pilih kemudian kita bedah satu dua. Jadi besok presentasi sedikit kemudian kita lihat artikelnya dan coba Anda bandingkan artikel yang nanti Anda akan arah kira-kira kesulitannya di bagian mana ya. Menampilkan pembahasannya kah atau metodologinya mungkin tidak sama atau bagaimana gitu ya. Oke, kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke cukup ya dia ya. Silakan ditutup. Ini mau foto nggak atau?